mendapat apresiasi dari Bapak Bupati ya, karena kita menyumbang untuk Kabupaten Waikanan ini sebagai KLA, Kabupaten Layak Anak. Mengupayakan bahwa di masjid itu tidak hanya sebagai tempat untuk ibadah sholat, tetapi bagaimana memungkinkan berkembangnya potensi anak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun bersama saya Mela Basyara dalam Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi, podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Baik, saat ini telah hadir narasumber podcast kita, Bapak Haji Marian Hasan, SAG MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Waikanan. Assalamualaikum Pak Kemenak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mela. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak telah hadir di podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Baik, terima kasih. Pak, kita akan bincang-bincang santai Pak. Nah, pertama terkait program kerja, dan sebelum kita terkait program unggulan Kementerian Agama Kabupaten Waikanan, bisa digambarkan Pak profiling Kementerian Agama Kabupaten Waikanan. Silakan Pak. Baik Bu, jadi Kabupaten Waikanan ini terletak atau letaknya di perbatasan dengan Sumsel, tepatnya di perbatasan dengan Kabupaten Oku Timur, yang memiliki 15 kecamatan, kemudian 221 kampung dan 6 kelurahan. Nah ini, dan alhamdulillah artinya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Waikanan ini pada saat ini memang baru ada 14 KUA. 14 KUA ya? Dari 14 KUA ini ada di 2023 yang lalu, artinya dipercayakan oleh Dirjen Bimas Islam sebagai KUA revitalisasi, Bu. KUA revitalisasi? Iya, yaitu KUA Belambangan Umpu. Alhamdulillah artinya dengan kehadiran KUA revitalisasi di KUA Belambangan Umpu ini dah sebagai wadah untuk menginspirasi KUA-KUA yang lain untuk lebih baik dalam pelayanan ya, khususnya di Kabupaten Waikanan ya Pak? Di Kabupaten Waikanan. Ya. Untuk jumlah ASN Pak, kekuatannya berapa? Ya, saat ini ASN kita di kantor Kementerian Agama Kabupaten Waikanan ini ada 278 ASN. 278 ASN. Ya, di mana ASN itu ada 193, kemudian P3K-nya yang sampai kemarin itu berjumlah 85 orang. 85 orang. Nah, ini sangat memungkinkan untuk layanan yang lebih baik di semua kantor KUA, di madrasah maupun di kantor Kementerian Agama sendiri. Baik Bapak. Nah, sekarang terkait program-program unggulan. Apa saja Pak yang menjadi program unggulan di Kementerian Agama Kabupaten Waikanan, khususnya di kepemimpinan Bapak? Ya jelas, program unggulan yang kita lakukan adalah sebagai breakdown dari program yang diunggulkan oleh Gusmen. Di antaranya adalah bagaimana penguatan moderasi beragama, kemudian transformasi digital, serta revitalisasi KUA, juga kemandirian pondok pesantren yang ada di Kabupaten Waikanan, Bu. Terkait dengan program unggulan tadi, apa saja yang saat ini menjadi fokus atau target yang ingin dicapai dari Kementerian Agama Kabupaten Waikanan? Yang pertama untuk transformasi digital, ya kita coba di semua KUA ini juga kita mensosialisasikan, bahkan juga kita lakukan dengan dimulainya revitalisasi di KUA Belambangan Umpu. Ini juga menjadi pantauan kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten yang dipusatkan sebagai miniatur dari kantor Kementerian Agama Kabupaten yang ada di KUA Belambangan Umpu, layanan-layanan semua. Dan ini mendapat
sambutan baik dari tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, kita juga saat ini masih berusaha untuk memperjuangkan kehadiran atau kelahiran 3 madrasah negeri di Kabupaten Waikanan. 3 madrasah negeri, Pak? 3 madrasah negeri. Alhamdulillah ini sudah memasuki tahap akhir kemarin dari pusat survei atau monitoring ya kesiapan, di mana 3 madrasah negeri ini juga menjadi harapan besar dari masyarakat. Yang pertama yaitu Min 5. Min 5. Min 5 Waikanan. Min 5 Waikanan ini masuk dalam kategori penegrian madrasah swasta. Dari madrasah swasta? Ya, madrasah swasta yang dinegrikan, yaitu dari MI Ma'arif Pakuan Ratu. Pakuan Ratu. Ya, alhamdulillah siswanya banyak, kemudian dukungan masyarakat juga, dan mereka sudah 5 atau 8 tahun yang lalu sudah menyerahkan untuk dinegrikan, supaya pelayanan atau proses belajar mengajar di sana akan lebih baik. Lebih baik. Yang kedua, MTSN 3 Waikanan yang berada di Kecamatan Negeri Besar. Di Negeri Besar. Di Negeri Besar. Jadi di sana memang ada MTS filial yang dulu embrio awalnya adalah dari MTS SA. Apa itu, Pak? Madrasah Sanawiyah Satu Atap yang dibangun oleh bantuan dari Australia di beberapa tahun yang lalu. Itu tertinggal atau tidak ada program lagi, sehingga dia ini atau MTS SA ini tadi sudah tidak dibiayai lagi, dan mereka bukan madrasah negeri, juga bukan madrasah swasta. Kalau madrasah swasta berarti dia kan punya ijob, mendapatkan dana BOS. Nah, maka kalau dia madrasah negeri jelas dia ada anggarannya, sehingga negeri bukan, swasta bukan. Nah, inilah membingungkan ya, Pak? Membingungkan, dan sudah hampir 10 tahun itu terbengkalai. Tidak ada murid, tidak ada proses belajar mengajar. Banyak siswanya, banyak gurunya juga ada, tetapi pembiayaannya masih dibebankan ke induk, yaitu MTSN 2 Waikanan di Surupa Indah. Nah, ini maka alhamdulillah, kendalanya pada saat itu adalah masalah sertifikat tanah. Alhamdulillah dalam waktu 3 bulan ya saya ditempatkan di Waikanan itu, sertifikat dari MTSN 3, kemudian Min 5, dan juga beberapa KUA yang ada di Kabupaten Waikanan itu sudah terbit dari BPN. Sudah terbit? Ya, ini artinya sebagai harapan baik dari masyarakat yang memang ada kejelasan akan dinegrikan. Itu Mela. Selanjutnya madrasah apa lagi, Pak, yang dalam proses penegrian? Satu lagi yaitu Mandua Waikanan. Mandua Waikanan ini terletak di Pisang Indah, di Kecamatan Bumi Agung, yang memang di situ selama ini masyarakat di Kecamatan Bahuga itu yaitu Kecamatan Bahuga, Buai Bahuga, Bumi Agung, dan Waituba, ini sangat mengharapkan kehadiran madrasah negeri atau di Mandua. Ya, karena mereka selama ini anak-anak dari 4 kecamatan ini menimba ilmu di Belitang, Oku Timur. Karena memang perbatasan, perbatasan, hanya 20 menit itu sudah nyampe di Belitang, dan di Belitang mereka sambil mondok ya, sambil di madrasah aliyah negeri di sana. Nah, maka alhamdulillah pada April 2023 yang lalu, Bapak Bupati Kabupaten Waikanan ya, Bapak Haji Raden Adipati Surya, beliau meluncing PPDB atau penerimaan peserta didik baru Mandua ini, dan sekaligus beliau memberikan bantuan untuk 3 lokal lengkap, dan insya Allah ya mudah-mudahan artinya ini sudah siap betul untuk dipenitipkan di tahun 2024 ini, Mbak. 2024 sudah bisa menerima siswa baru, Pak?
Sudah di 2023 sudah kita terima. Sudah. Yang saat ini masih kita tempatkan di madrasah swasta. Di madrasah swasta. Ya, madrasah swasta. Kemudian di Desember yang lalu karena ada survei dari pusat kelayakan Mandua ini, kehadiran Mandua Waikanan ini, dan mereka sudah kita pindahkan ke lokasi baru, di mana di situ sudah dibangun 2 lokal dari swadaya dari semua kita yang ada di Kabupaten Waikanan, bantuan masyarakat, kemudian dari stakeholder yang memang peduli dengan bagaimana lahirnya Mandua Waikanan ini. Untuk penegrian madrasah khususnya Pak, yang menjadi program unggulan ya saat ini ya, apa tantangan terbesar Pak? Kalau untuk Waikanan sebenarnya tantangan yang paling besarnya adalah sertifikat tanah. Ya, kita tahu bahwa Kabupaten Waikanan ini adalah paling luas, ya, dan banyak tanah. Tetapi mungkin ya pendahulu-pendahulu kita dulu tidak pada saat akan mendirikan madrasah itu, baik itu swasta maupun filial, itu tanahnya belum diurus sertifikatnya. Jadi itu kendala yang paling utama. Kalau masalah siswa, kemudian tenaga SDM guru, itu sudah sangat memungkinkan untuk Kabupaten Waikanan. Karena Kabupaten Waikanan ini sudah didukung oleh 4 perguruan tinggi. Ada 4 perguruan ada tinggi? 4 perguruan apa tinggi. Saja, Pak? Ya, diantaranya adalah yang pertama STIT yang saat ini sudah menjadi Universitas Waikanan. Ya, Universitas Islam Waikanan. Ya, yang tadinya adalah STIT Waikanan. Kemudian apa namanya itu Unila di Waikanan. Unila ada di Waikanan? Iya. Di mana Pak lokasi? Lokasinya di Umpusmo, menempati ex rumah sakit umum. Rumah sakit umum lama ya? Ya, rumah sakit umum yang lama, di mana di situ sudah di-launching oleh Bapak Bupati di 2023 untuk D3 komputer, D3 akuntansi dan S1 komputer. Luar biasa. Nah, kemudian juga di Pisang Indah yang di sebelah dengan Mandua itu tadi sudah ada STIT Al-Hikmah. Al-Hikmah. Ya, STIT Al-Hikmah. Nah, kemudian juga ada apa namanya di di daerah Pakuan juga itu ada perguruan tinggi juga. Jadi sudah ada 4. Jadi dukungan SDM juga luar biasa. Dan di Waikanan ini walaupun daerah terpencil di pojok-pojok ya di perbatasan, sudah banyak tenaga-tenaga kita yang S3 doktor. Nah, ini juga peluang bagi kami ya di Kementerian Agama bagaimana supaya madrasah di Kabupaten Waikanan ini bisa berkembang lebih baik ke depan, baik dari segi kuantitas maupun juga kualitas ini. Dan dukungan pemerintah daerah juga sangat luar biasa Pak ya? Sangat luar biasa, dan alhamdulillah ya, artinya memang Kabupaten Waikanan ini Bupati kita memang sangat concern dengan kemajuan madrasah, pondok pesantren. Ya, beliau juga sering sharing juga dengan kita bagaimana untuk membantu kemajuan di Kabupaten Waikanan ini dari sisi layanan-layanan keagamaan, kemudian juga madrasah dan pondok pesantren. Itu, Bu. Pak, terkait dengan program yang berkaitan dengan kemaslahatan umat ya Pak ya, misalnya bantuan atau apa yang memang khusus diperuntukkan untuk membantu misalnya UMKM atau pemberdayaan ekonomi masyarakat Waikanan khususnya, itu apa saja Pak? Di antaranya melalui Basnas ya, Basnas Kabupaten Waikanan ya, salah satunya adalah membantu di UMKM ya. Terbukti ya beberapa pada saat kita Hari Santri kemarin ya, ya ada beberapa kegiatan yang memang diperuntukkan untuk bagaimana kemandirian pondok pesantren melalui pengembangan UMKM yang ada di pondok pesantren. Salah satunya adalah Habitren itu ya, tapi himpunan ekonomi bisnis pesantren. Nah, itu juga artinya kita salah satu pondok-pondok yang besar itu yang memang mereka sudah apa ya, semua yang proses di dalam itu sudah secara ekonomi sudah mengalami kemandirian. Nah, misalnya
pengadaan air bersih, air minum, semua sudah ada di dalam pondok pesantren itu. Nah, kemudian juga pembudidayaan apa, lele, Ikan ya. ikan lele ya, yang menjadi sumber untuk konsumsi di santri-santri di pondok pesantren. Nah, kemudian juga bantuan di Kabupaten Waikanan juga ada bantuan gerakan infak beras, Bu. Gerakan infak beras. Iya. Bagaimana itu, Pak? Gerakan infak beras ini kita juga sudah launching ya di awal 2023 itu. Jadi sehari itu ya kita minta ya pegawai-pegawai kita ini sudah mengimpakkan 1.000 rupiah sehari. Jadi dalam sebulan itu 25.000. Nah, saya beberapa teman-teman dari para pejabat, kemudian kepala madrasah, kepala KUA sudah kita mulai dari mereka gerakan infak beras ini yang bertujuan untuk membantu atau dibantukan nanti beras-beras itu untuk santri-santri yang ada di pondok pesantren di Kabupaten Waikanan. Untuk santri ya, Pak? Iya, santri untuk memenuhi kebutuhan. Membantu santri-santri yang ada di pondok pesantren khususnya di Kabupaten Waikanan. Walaupun mungkin juga di provinsi juga ada gerakan infak beras ini, tetapi paling tidak di Kabupaten Waikanan ini sudah mulai bergerak ya, bergerak. Dan ini dukungan dari bupati atau dari pemerintah daerah pun juga luar biasa. Nah, ini. Ya. Untuk gerakan infak beras atau untuk setiap bantuan untuk pondok pesantren itu sifatnya tetap atau bergilir, Pak? Bergilir. Iya, jadi kita pun juga memberikan infak beras ini juga langsung melalui rekening ya, Gibas apa ya bahasanya itu ya, gerakan infak beras. Nah, itu juga secara bergilir ya, semua pondok pesantren yang ada di Kabupaten Waikanan yang penyerahannya pun kadang-kadang ya dari kecamatan ke kecamatan yang lain. Nah, ini oleh tim dari kabupaten maupun dari kecamatan. Apa program ini juga menggandeng pemerintah daerah? Betul. Jadi ya sebenarnya gerakan infak beras ini juga dimotori oleh teman-teman di kabupaten aslinya. Aslinya. Iya, kita hanya mendukung karena memang bagian dari upaya kita juga, karena pesantren juga menjadi tanggung jawab binaan kita. Nah, ini. Nah, kemudian juga satu lagi yang belum, yaitu di Kabupaten Waikanan ini baru ada 14 KUA tadi, ya, satu lagi KUA yang sedang dalam perjuangan kita proses pendefinitifannya, yaitu KUA Umpu Semengu. KUA Umpu Semengu. Pemekaran. Iya, pemekaran dari KUA Belambangan Umpu, di mana dari masyarakat sangat betul mengharapkan kehadiran KUA ini untuk membantu proses layanan, terutama layanan pernikahan, kemudian layanan kemasjidan, si halal dan sebagainya. Nah, itu. Apa udah ada lokasi, Pak? Sudah ada lokasinya, sudah siap ya dari 2022 yang lalu, sertifikatnya sudah atas nama Kementerian Agama. Kemudian lokasinya juga sangat strategis, yaitu di dekat Simpang 4 Waikanan itu. Nah, dan insya Allah artinya tidak ada kendala, hanya kita menunggu proses ya, Pak, proses pendefinitipan dari KUA Umpu Semengu ini. Dan pemerintah kecamatan pun selalu berkomunikasi dengan kita untuk ya bagaimana supaya secepatnya bisa dipenitipkan untuk KUA Umpu Semengu ini. Itu, Mbak. Bagaimana Bapak menilai dukungan masyarakat setempat ya, terutama tokoh agama, tokoh adat, masyarakat untuk hal yang bersifat keagamaan di Kabupaten Waikanan? Ya, alhamdulillah luar biasa dukungan masyarakat ya, terutama layanan keagamaan ya. Terbukti di tahun 2023 itu kita dipercaya oleh Kementerian Agama ya, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, mewakili Provinsi Lampung pada saat itu adalah Desa Kerukunan. Desa Kerukunan. Ya, Desa Kerukunan itu ya ada di Bumi Agung ya, di Tanjung Rejo itu ya sudah di launching, karena di desa itu atau di kampung itu memang
luar biasa heterogennya. Dari semua pemeluk agama ada di situ. Baik itu Hindu yang mayoritas juga selain dari kita Islam, ya, Buddha, kemudian apa namanya itu Katolik, ya. Nah, dan mereka hidup berdampingan. Hidup berdampingannya juga artinya kalau pada saat ada perayaan Hari Besar Islam, ya, mereka terjun langsung untuk mengamankan. Demikian juga sebaliknya pada saat ada Hari Raya Galungan, ya, kemudian Kuningan, kemudian Hari Raya Nyepi misalnya, kemudian apa namanya itu Tahun Baru, ya. Secara bergantian juga pemuda-pemuda kita dari Islam juga membantu mengamankan, ya, minimal mengamankan proses pelaksanaan, sehingga insya Allah ya Kabupaten Waikanan ini menjadi lebih kondusif, ya, apalagi menjelang pesta demokrasi ini. Kita tahu Kabupaten Waikanan itu selain Muslim juga banyak Hindu ya Pak ya, mayoritas, betul, ya, mayoritas, dan itu merata hampir di setiap kampung dan kecamatan, ya, kecamatan. Tapi bisa damai dan hidup berdampingan ya Pak ya. Itu kan masyarakatnya luar biasa. Nah, kemudian juga saya tambahkan dikit Bu Mela bahwa kita juga sudah apa namanya mau launching pada saat itu selain dari kampung atau desa sadar kerukunan, ya, kita juga di awal tahun 2023 itu juga meluncing semua madrasah yang ada di Kabupaten Waikanan ini, madrasah ramah anak. Madrasah ramah anak. Ya, dan ini mendapat apresiasi dari Bapak Bupati, ya, karena kita menyumbang untuk Kabupaten Waikanan ini sebagai KLA, Kabupaten Layak Anak. Layak Anak. Ya, dan ini juga dari pemerintah daerah, bahkan saat ini selain daripada Kabupaten Layak Anak itu tadi, ada apa namanya itu Masjid Layak Anak atau Rumah Ibadah Layak Anak, Ramah Anak. Ramah Anak. Ya. Bagaimana Pak, bisa digambarkan? Ya, jadi rumah ibadah ramah anak ini bukan hanya kita yang Muslim, tapi semua ya, Hindu, Buddha, Kristen. Nah, terutama kita yang Muslim, ya, kita salah satunya adalah bagaimana mengupayakan bahwa di masjid itu tidak hanya sebagai tempat untuk ibadah sholat, tetapi bagaimana memungkinkan berkembangnya potensi anak juga. Selain mereka mengaji, ada tempat untuk bermain. Nah, terutama ada beberapa masjid di Kabupaten Waikanan yang sudah mendapatkan bantuan sarana untuk bermainnya anak di situ. Fasilitas bermain. Ya, anak. fasilitas bermain, ayunan, kemudian apa namanya itu bola dunia seperti di PAUD atau di TK. Nah, itu. Jadi ini juga memberikan kesempatan kepada anak-anak juga, mereka enjoy, artinya tidak dilarang ke masjid. Nah, tapi pada saat ya pelaksanaan sholat 5 waktu, ya mereka kita tertibkan untuk apa namanya ikut sholat atau ibadah. Nah, ini. Kemudian juga di pura, ya, pura ramah anak, kemudian di wihara ramah anak, artinya tidak hanya yang Muslim, ya. Di semua tempat ibadah. Ya, semua tempat ibadah yang non Muslim pun juga menjadi sasaran untuk apa namanya itu pemberian bantuan atau katakanlah untuk ramah anak ini. Nah, ini. Menarik sekali Pak. Ya. Pak, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait program-program yang ada di Kabupaten Waikanan? Baik, ya, terima kasih Bu. Jadi selain yang saya sampaikan di awal tadi, ya, Kabupaten Waikanan ini juga, ya, atau Kementerian Agama Kabupaten Waikanan juga menduduki nomor 7 urutan di Provinsi Lampung untuk program Sihalal. Sihalal. Iya. Alhamdulillah, artinya dengan dukungan semua kawan-kawan, baik itu penyuluh agama, para penghulu KUA, ya, di Kabupaten Waikanan, yang pada saat saya masuk di November 2022 itu kita urutan nomor 13. Nomor 13. Iya. Saat ini nomor 7. Saat ini alhamdulillah sudah merangkak ke nomor 7. Nah, di mana kita alhamdulillah artinya berkat kerjasama dan
perjuangan kawan-kawan, ya kita saat ini sudah hampir 6.000 ya 6.000 pelaku usaha yang sudah di proses halalnya, dan yang sudah submit itu sekitar 5.700-an. Nah, ini juga artinya prestasi yang luar biasa juga ya. Walaupun ya kita di ujung sana ya, tetapi ya kita juga berusaha ya untuk tetap maksimal. Ya, maksimal. Nah, ini juga ini semua adalah hasil kerja keras dari kawan-kawan para pejabat, para KUA dan para kepala madrasah. Nah, ini kemudian selanjutnya juga kita juga sudah melakukan kerjasama, berkolaborasi dengan baik di intern Kementerian Agama, ya dengan mitra kita Basnas, kemudian FKPP, Forum Komunikasi Pondok Pesantren, kemudian juga MUI, ya ICMI dan semua yang mendukung untuk layanan Kementerian Agama ini, dan kita memastikan bahwa layanan Kementerian Agama ini sampai kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir bahwa kita juga kerjasama dengan luar seperti di RRI ya, untuk menyampaikan misi-misi Kementerian Agama ini ya. Teman-teman di penyuluh ini juga ada program ya, podcast bekerja sama sama RRI ya Pak? Ya, dengan RRI Waikanan. RRI Waikanan ya, dalam bentuk Mutiara Pagi ya, secara bergilir. Dan ini juga endingnya kemarin di hari Amal Bakti ke-78 kemarin, HAP Kemenak ke-78, kita memberikan 78 penghargaan. 78 penghargaan. Apa ya, saja itu Pak? Di Kemenak Awards Waikanan ini. Ya, salah satunya adalah semua rekan-rekan yang berkontribusi dengan kemajuan atau layanan Kementerian Agama, termasuk RRI yang langsung diterima oleh RRI Provinsi Lampung, Bang Iwan kemarin yang menerima penghargaan itu. Kemudian juga pemerintah daerah dan semua ASN kita, guru, penyuluh ya, yang memang mereka berkontribusi penuh untuk layanan-layanan yang ada di Kementerian Agama ini. Kita berikan penghargaan yang mungkin ya sangat berharga bagi mereka ya, untuk pengembangan karir dan sebagainya. Nah, ini jadi itu yang, dan kita juga sudah melakukan upaya-upaya yang saat ini sebenarnya masih dalam proses untuk mewujudkan madrasah adiwiyata juga sebenarnya ya, karena banyak madrasah di Waikanan ya Pak? Banyak madrasah, semua jenjang ada di Waikanan. Semua jenjang ada. Jadi di Waikanan ini RA-nya itu ada 27 ya, RA Raudatul Atfalnya, kemudian min-nya ada 4, min 1, 2, 3, 4, kemudian madrasah ibtidaiyah swastanya itu ada 35, kemudian MTS negerinya baru ada 2, yang swastanya ada 27. 27? Iya, MAN-nya baru ada 1, madrasah aliyah swastanya ada 18. Ya, insya Allah ini artinya sangat luar biasa untuk sebagai penyambung lidah di tengah-tengah masyarakat terkait dengan layanan-layanan kita. Nah itu, Bu Mela. Ya. Baik Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan, ucapan terima kasih atau himbauan kepada penonton podcast kita Pak. Oke, terima kasih. Yang jelas ya, saya mewakili rekan-rekan dari Kabupaten Waikanan ya, khususnya Kementerian Agama Kabupaten Waikanan, mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan pada hari ini ya. Yang jelas ini sebagai sarana kami juga menginformasikan tentang layanan-layanan atau kemajuan-kemajuan yang ada di kantor Kementerian Kabupaten Waikanan ya. Tanpa adanya ini ya mungkin juga kita atau orang menyangka bahwa Waikanan itu adalah daerah terpencil ya, kemudian daerah pinggiran, tapi dimanapun ya yang penting kita bisa berprestasi dan berkarya untuk kemajuan di Kementerian Agama ini Pak ya. Baik Pak Kemenak, terima kasih atas kehadirannya di podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Terima kasih telah membersamai kami di podcast kali ini. Semoga di bawah komando Pak Kemenak,
Kementerian Agama Kabupaten Waikanan semakin maju, berdaya saing, bergelimang prestasi menjadi kebanggaan Provinsi Lampung tentunya. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terus saksikan Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik tentunya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.